lihat, belajar dulu orang-orang terdahulu yang dibegitukan yang kayak bagaimana. Kalau nggak tobat, kalau nggak kembali lagi ke track awalnya, mohon maaf, hati. Kita harus berbangga di dalam keadaan kita. Ini ada Allah, Muhammad, Adam. Kita berzikir kepada Allah, Allah yang di sini. Kita bersolawat kepada Muhammad, Muhammad yang di sini. Gitu loh. Oke. Jadi berbangga. Kiai gelas isi wedang sama, petani gelas isi wedang sama, pejabat gelas isi wedang sama, santri gelas isi wedang, Habib sama, gelas isi wedang. Nggak perlu jenengan pengen wedangnya orang lain, cukup buka tutupnya. Ya toh, angkat gelasnya, ya toh. Allah, oh ngono ya. Loh, kalau bukan Allah apa, siapa ini? Maskur itu hari ke-5, hari ke-7. Kalau kemarin waktu itu saya bicara, sebelum hari ke-7, nama maskur itu dari orang tua. Kalau seandainya orang tua nggak ngasih nama maskur, setelah lahir dibuang ke laut atau dibuang ke hutan jadi Tarsan, diberi nama siapa? Jadi Tarsan. Loh, makanya kita juga tahu ini wedang umur berapa. Kok nggak percaya bahwasanya semua ini Allah, kok nggak percaya itu kenapa? Loh, anak umur 1 tahun cerewetnya minta ampun. Iki opo? Iki opo? Setiap ada hal yang baru, iki opo? Ditanyain, artinya kalau nggak ada informasi dari bapaknya, orang tuanya, tanya ke bapaknya, iki opo? Aqua, le mineral, iki opo? Lah segar, iki opo? HP, iki opo? Tutup, iki opo? Mic, iki opo? Sound. Nah, itu kan kabar dari orang tua. Lah, informasi-informasi yang masuk ke otak, hati, dan pikiran kula jenengan terbawa sampai hari ini, nggak investigasi, nggak menyelidiki, tinggal percaya. Ini apa? Pisang. Jenengan nggak nyari tahu kenapa kok dinamakan pisang. Nah sekarang kula jenengan dikasih tahu ini Allah. Masa? Malah nggak percaya. Non. Itu sesuai dengan data faktanya, la maujuda illallah. Tapi hati dan pikiran kita kalau mau percaya itu Allah, harus menghilangkan dulu kabar bahwasanya ini kopi, ini wedang, inilah segar. Hati kita harus dihapus dulu, direstart, diriset, kembalikan ke pengaturan pabrik. Iya, caranya bagaimana? Kon poso Ramadan, gitu. Nek wis rambung Ramadan, bayar zakat fitrah. Wah, akhirnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kayaumi waladazu ummu. Dosane di ngapura kaya dilahirke saking guwa garbane ibu. Punya dosa enggak? Paling sesaat aja. Nanti hari lebaran pertama sudah dosa lagi.
Loh, lah kok sudah jam 7. Nggih, sudah jam 7. Kurang 8. Jam 7 kurang 8. Mohon maaf ya. Mau percaya semua ini Allah. Allah Maha Kuasa. Ya kurang kuasa bagaimana wong dia bisa menghilangkan hausmu? Kurang kuasa bagaimana? Nah, Allah Maha belas kasih. Apa dia jotosi kamu? Nah, apa ini jotosi kamu kalau gak percaya ini Allah? Allah Maha belas kasih. Lah iya. Agar kita percaya semua ini Allah, yang adanya Allah, selain Allah tidak ada. Nggih. Kemarin dengan cara illallah, illallah, mung Allah 13.000. Yuk jalan. Alhamdulillah, gak usah dijalani saja, berat nanti saya. Mohon maaf lo ya. Nggih. Coba. Coba. Agar kita benar-benar terkumpul lagi menuju ingsun. Ya. Ibaratnya terkumpul lagi menuju ingsun itu karena sudah kadung pecah, sudah kadung nyebar kemana-mana. Nggih, melalui panca indera, melalui pikiran, perhatian dan perasaan sudah nyebar kemana-mana. Nggih, mata kita melihat ke situ, telinga kita mendengarkan teleponnya istri, ya, mendengarkan YouTube. Nggih. Lesan kita apa? Bicara apa? Mohon maaf. Nggih. Hidung kita lupa hu Allah. Ngoten. Pikirane mikir sesuk lebone piye. Ya toh? Hatinya sedang memperhatikan. Lah itu yang kemarin itu kalau enggak begini itu bisa gini loh. Sudah lewat masih diperhatikan. Perasaannya lagi ngerasain blenak temen duwe dulur wong kuwi. Nah. Punya adik emang konon blenak temen ya rasane. Aduh. Akhirnya kan pisah semuanya. Lah demi untuk bisa kumpul semuanya, kembali ke ingsun lagi, pecahan-pecahan, lepasan-lepasan dari Allah semua dikumpulkan menjadi satu. Apa? Mengheningkan cipta. Jadi pecahnya menjadi semua cipta-cipta itu. Itu dari benih kodim, wiji kodim, benih awal. Nah, kemarin diajari oleh beliau Ahad Paing. Kalau Pak Wahyu berangkat enggak ya? Berangkat. Nah, Pak Wahyu berangkat. Malam Ahad Paing, Romo Dawu. Masukkan. Nafas masuk. Tahan 1 menit. Keluar. Allah. Tahan 1 menit. Masuk lagi. Allah. Tahan 1 menit. Keluar. Allah. Tahan 1 menit. 2 kali. Masuk 2 kali, keluar. Yang ketiga masuk lagi. Masuk, keluar. Allah 1 menit. Menit keempat. Keluar. Mati aku. Mati tenan. Kalau enggak nyendal, enggak ngaget. Nah, enggak ngos-ngosan, enggak ngaget, jadi keluar yang keempat jadi gimana?
Allah di Indramayu ingat Klaten, langsung di Klaten. Cuman 4 menit. Kuat gak kira-kira? Tapi gak boleh ngos-ngosan, gak boleh nyenggol. Kalau jenengan kuat tahan nafas sampai 5 menit, 5 menit tahan nafas, 5 menit. Kan di sini banyak truk tronton lewat. Nah, pegang dari belakang, jangan dari depan kalau belum berani. Tes dari belakang aja. Nah, jenengan di pinggir jalan, ada tronton lewat, lompat, pegang, berhenti. Trontonnya. Percaya enggak? Tahan napas 5 menit. Cuman kuat enggak tahan napas sampai 5 menit? Mati. Lah iya. Mati menungsane karek Allahe. Nek Allah mesti mau kuat. Lah gandeng menungsane sing ana Allahe ra ana, ya ra kuat. Ngoten lho. Nggih. Jadi dijaga. Keluar masuk. Terus saya tanya, punten Pak kira-kira kenapa yang keempat kok biasanya ngaget itu kira-kira kenapa? Terus yang sebelah saya nimpalin, kendalinya bagaimana agar nggak ngaget yang keempat itu? Harus tenang, harus ikhlas, jangan takut, harus tenang. Sing marai ngeget mergo ora tenang. Ngoten. Lah mergo begitu ketahan ini ngancing mati aku. Lah iya mati. Mati pancenan, keluar jenengan ini hilang. Ngoten, yang ini hilang, yang ada itu. Lah ini kemana? Geletak di sampingnya barangkali. Mati. Lah iya mati. Nanti kalau ketahuan sama istrinya ya dipanggilkan tetangga, diumumkan di musola. Kalau ketahuan istri, ya toh, iya, geledak di situ, nggak ada ini sudah, karena sudah keluar. Allah, keluar yang keempat tadi, dan geledak ini, mati. Nggih. Nah, kalau ketahuan tetangga, ketahuan istri, ya diumumkan di musola. Innalillahi. Tapi kalau nggak ketahuan, masuk lagi. Maka mereka harus di gua, bahkan harus topo pendem. Jadi keluar kemana-mana, ya nanti tahu tempat kembalinya. Jadi disembunyikan dulu. Jangan ketemu orang-orang. Kalau ketemu orang-orang ditinggal pergi pasti dikira mati. Wong kita gak akan mati. Urip ingsun tan kenaning mati. Gitu. Nggih.